Polisi telah berhasil mengidentifikasi seluruh jenazah korban kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ke-22 jenazah sudah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Listrik di Aceh Utara kini sudah menyala kembali setelah sempat padam pada Selasa siang 9 Desember. Warga pun bisa beraktivitas kembali. Usai tumbangkan Malaysia, tim beregu putra Indonesia menyabet medali emas SEA Games 2025. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak malam hari ini di Kompas Malam bersama saya, Valentina Sitorus. Kita langsung ke informasi yang pertama. Saudara, isak tangis keluarga pecah sambut kepulangan jenazah salah satu korban kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Jenazah Siti Saadah Wakyuningsih tiba di rumah duka di Kelurahan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Keluarga dan rekan korban yang sudah menunggu sejak siang tak kuasa menahan kesedihan saat peti jenazah dibawa ke dalam rumah. Jenazah dimakamkan malam ini di TPU yang tidak jauh dari kediamannya. Sebelumnya, polisi telah mengidentifikasi 22 jenazah korban kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Seluruh jenazah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Prima Heru menjelaskan, 12 jenazah terakhir berhasil diidentifikasi melalui kecocokan sidik jari, gigi, catatan medis, dan properti yang dikenakan. Sebelumnya, saudara, pada Selasa malam, 3 jenazah teridentifikasi. Lalu pada Rabu pagi ada 7 jenazah lagi yang teridentifikasi. Dengan demikian, seluruh jenazah korban kebakaran gedung Teradron telah berhasil diidentifikasi. Kami sudah melaksanakan rekonsiliasi yang ketiga untuk menentukan identitas korban dan memutuskan ada 12 jenazah telah kembali dan berhasil kita identifikasi. Di tahap 1 kemarin malam ada 3, tahap 2 tadi pagi ada 7, dan untuk sore ini ada 12, totalnya 22. Polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat yang terbakar pada Selasa 9 Desember. Dari TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah baterai drone yang diduga sebagai sumber awal api. Dari hasil olah TKP sementara, penyebab 22 korban meninggal karena kehabisan oksigen. Penyebabnya masih nanti ditentukan oleh dari dokter forensik, namun dari tempat kejadian perkara memang tidak ada korban yang terbakar tubuhnya. Jadi kemungkinan itu adalah karena asap atau habis oksigen atau karena uap panas. Tak pernah terbayang keluarga harus kehilangan Rufaidah Latifunisa secepat ini. Duka masih menggelayuti hati usai Rufaidah diketahui jadi salah satu dari 22 korban tewas dalam kebakaran gedung Teradron Selasa siang.
tangis keluarga mengantar jasad Rufaidah ke tempat pemakaman terakhir di Bekasi, Jawa Barat. Ayah Rufaidah bilang putrinya tewas akibat kekurangan oksigen saat terjebak dalam kebakaran gedung. 90%-nya oksigen. Karena kurang oksigen ini kan, kemudian kondisinya juga udah panik. Jadi ada tambah suhu ruang kan tinggi, ada luka yang terpapar. Duka yang sama dirasakan Ibu Raihansyah Pinagosi Pahutar. Tak percaya nyawa Raihan terenggut dalam kebakaran gedung Teradron. Mimi menyebut sang putra masih sempat berkomunikasi dengannya Sabtu pagi. Saya masih komunikasi itu jam 9-an. Jam 2 saya nonton TV. Kayak ada orang turun pakai tali darurat gitu kan. Saya nggak tahu kalau itu kantor anak saya gitu. Saya pikir dia masih bisa menyelamatkan diri lah gitu. Ya, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Banyaknya korban jiwa dalam kebakaran gedung Teradron direspons oleh Kementerian Sosial. Menteri Saifullah Yusuf berjanji Kemensos akan membantu keluarga korban melalui dana santunan. Yang telah diprogramkan oleh Kementerian Sosial, kita akan memberikan dukungan berupa tali AC bagi yang wafat ya sebesar 15 juta rupiah. Yang luka-luka 5 juta rupiah. Pada Rabu siang, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau lokasi kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tito menyebut bakal memeriksa kelengkapan dokumen persetujuan bangunan gedung, utamanya terkait sertifikat layak fungsi. Logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Saya juga akan menurunkan tim dari Kemendagri. Kalau misalnya lalai, ada nggak teknis yang dilalui, aturan yang dilanggar, aturan prosedur untuk kelayakan gedung misalnya. Saat kebakaran melanda gedung Teradron Selasa siang, saksi bercerita ia melihat api muncul dari lantai 1 gedung disusul suara ledakan. Lalu asap tebal dengan cepat mengepung para pekerja yang terjebak di dalam gedung. Kecil, dia semakin lama percikan lalu langsung meledak. Entah itu dari baterai itu, entah itu dari AC blower itu, saya juga paham. Oh, api baru muncul. Itu nggak langsung meledak. Kebetulan karena asap itu kan hitam dengan baterai, dia ngebul langsung lari ke atas. Hingga Rabu siang, polisi telah memeriksa 8 saksi, yakni pegawai hingga pihak manajemen Teradron dan warga di sekitar gedung untuk menyelidiki unsur pidana dalam kasus kebakaran gedung Teradron. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan lain, saudara. Listrik di Aceh Utara kini sudah menyala kembali setelah sempat padam pada Selasa siang 9 Desember 2025. Warga pun berangsur beraktivitas. Listrik di Kabupaten Aceh Utara, Aceh mulai menyala kembali sejak Rabu sore pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dengan menyalanya listrik ini, aktivitas warga di Desa Blangpeura, Kecamatan Samudra, Aceh Utara mulai normal. Akses jaringan seluler dan internet kembali lancar. Namun di sebagian kota Lok Sumawe masih terjadi pemadaman listrik. Berarti dari kemarin, nyalanya berarti sekitaran jam 6 tadi sore. Berarti untuk aktivitas masyarakat ini sudah kembali normal. Kalau untuk jaringan HP sudah bisa komunikasi bersama. Sebelumnya bagaimana komunikasi? Sebelumnya rasanya kami seperti kota mati, sengsara. Saudara, pemerintah memperkirakan butuh triliunan rupiah untuk mempercepat pemulihan bencana banjir dan longsor Sumatera. Namun suntikan dana ini perlu diimbangi dengan pengawasan berlapis agar tak jadi ladang korupsi.
Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Presiden Prabowo mewanti-wanti pejabat jangan korupsi anggaran untuk penyintas bencana. Peringatan ini diungkap Presiden saat ratas penanggulangan pasca bencana di Sumatera, Minggu 7 Desember 2025. Anggaran pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditaksir mencapai 51,82 triliun rupiah. Dari estimasi ini, BNPB mengungkap Aceh menjadi provinsi yang memerlukan dana paling besar, yakni 25,41 triliun rupiah, lantaran lebih dari 30.000 rumah di Aceh hancur akibat diterjang banjir dan longsor. Sementara, biaya pemulihan di Sumatera Utara memerlukan 12,88 triliun rupiah dan Sumatera Barat 13,52 triliun rupiah. Dana ini digunakan salah satunya untuk pembangunan hunian sementara bagi korban bencana. Kementerian PU dengan penjumlahan dari 3 provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah sekian, Bapak Presiden, 51,82 triliun. Hunian tetap, Bapak Presiden, setelah Huntara jadi, kemudian dibangun hunian tetap, kami mohon yang relokasi, yang harus pindah, itu kami mohon dari Kementerian PKP yang membangun, Bapak Presiden. Kemudian yang tanahnya tidak harus pindah karena mungkin banjirnya dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tapi rumahnya rusak, itu kami perbaiki oleh Satgas BNPB. Presiden Prabowo menyebut pemerintah pusat akan mengalokasikan dana khusus bagi pemerintah daerah terdampak bencana. Prabowo mengalokasikan anggaran 4 miliar rupiah atau 2 kali lipat dari usulan Mendagri sebesar 2 miliar rupiah per kabupaten kota dan 20 miliar rupiah untuk provinsi. Anda minta 2M per kabupaten ya? Saya kasih 4M. Ya. Yang paling berat ya. Kirim 20M. Nanti Sumatera Utara berapa nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo memastikan anggaran pemulihan bencana sesuai usulan Presiden dan BNPB sudah siap. Purbaya bilang anggaran berasal dari efisiensi APBN tahun depan. Untuk bencana kan ada setiap tahun tuh 5T. Itu satu, nanti kita sudah sisir anggaran 2026. Sebelum ini kejadian sudah kita sisir sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna kayak rapat-rapat nggak jelas itu segala macam. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Sudah kita lihat itu ada sekitar ada 60 triliun lah dapat. Peneliti Selius menyebut penyaluran bantuan bencana Sumatera harus diawasi secara berlapis untuk mencegah praktik korupsi. Ini pengawasannya harus berlapis. Ini kita harus menyamakan untuk penggunaan dan pengawasan anggarannya sama seperti kejadian ketika COVID-19. Agar apa? Agar masyarakat bisa mengawasi uang yang dibayarkan dari pajaknya setiap 1 rupiah itu harus digunakan dengan baik dan benar untuk tujuan penanggulangan bencana yang terjadi di Sumbar, Aceh maupun di Sumatera Utara. Pengawasan dan transparansi jadi kunci agar pemulihan dan rehabilitasi bencana banjir dan longsor tepat sasaran. Jangan sampai ada tangan-tangan tak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan di tengah kesempitan. Tim Liputan Kompas TV. Suntikan dana disiapkan pemerintah pusat untuk pemulihan korban bencana Sumatera. Bagaimana pengaplikasiannya oleh pemerintah daerah? Kita akan berbincang dengan Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan. Selamat malam, Pak Gus. Salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam, Mbak. Iya, Pak, dengan rencana bantuan yang akan diberikan Presiden, bahkan jumlahnya dinaikkan 2 kali lipat dari usulan Mendagri. Nah,
dana 4 miliar rupiah ini apakah sudah ada pembicaraan lebih lanjut kapan suntikan dana ini dari pusat turun ke daerah? Belum ya, kami saya kira sifatnya menunggu dari pemerintah pusat ya saya kira Mbak. Oke, berarti sampai sekarang belum ada komunikasi lanjutan ya, termasuk arahan baru dari gubernur belum ada ya Pak ya? Terkait dengan yang dari pemerintah pusat belum. Belum. Oke, itu dipastikan bentuknya uang 4 miliar atau mungkin dalam bentuk barang. Misal, kita kan tahu bahwa daerah Sumatera Utara sebelumnya itu viral antrian warga yang mengantri BBM. Apakah ini bentuknya BBM atau bentuknya sembako begitu belum tahu juga ya Pak ya? Belum tahu. Saya kira dalam kita mengikuti rakor yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden kayaknya sih uang tunai ya. Baik, oke. Menurut Bapak, rencana suntikan dana 4 miliar ini apakah memenuhi untuk pemulihan di Kabupaten Tapanuli Selatan? Saya kira tentu tidak ya, karena kan di Tapanuli Selatan misalnya kami 15 kecamatan, itu tadi awalnya bencana besar itu kan 2526 ya, itu berdampak di 13 kecamatan. Lalu tiga hari hujan sampai kemarin, ini satu desa lagi kami juga terdampak banjir lagi. Nah, sangat tidak cukup sesungguhnya. Saya kira kan nanti beberapa infrastruktur yang kemudian kami punya bendungan, punya irigasi, jalan, baik nasional, provinsi maupun kabupaten yang berstatus jalan kabupaten, itu kan kerusakannya luar biasa. Saya kira tentu ini adalah saya kira adalah dana dalam tanggap darurat. Nanti kan masih ada fase berikutnya transisi, baru kemudian direkonstruksi, rehabilitasi yang saya kira akan juga pasti akan dibantu oleh pusat juga. Dan sekarang secara itu paralel sebetulnya perbaikan infrastruktur misalnya, tapi yang fatal-fatal ya, kan orang dari pusat misalnya dari Kementerian PUPR, Balai Jalan Nasional, Balai Besar Wilayah Sungai gitu ya, kan sudah ada juga di daerah untuk melakukan normalisasi yang sangat mendesak. Jadi saya kira itu adalah untuk menambah. Di kami ada namanya BTT, biaya tak terduga, itu hanya untuk ditanggap darurat saya kira Mbak. Oke, tapi biaya tak terduga yang dimiliki oleh kabupaten di lingkup Bapak itu berarti sudah habis total ya Pak ya? Iya pasti, karena kan kita menganggarkannya juga nggak terlalu besar ya, karena tentu kita nggak menduga akan bencana sebesar sedahsyat ini. Dan memang sih Tapsel tiap tahun akan selalu ada bencana. Tahun lalu juga ada bencana banjir bandang di 2 kecamatan, ada longsoran di beberapa kecamatan lain gitu. Tapi tidak pernah cuaca se ekstrim yang kemarin itu dan dampaknya sebesar yang sekarang ini nggak pernah kebayang gitu ya. Sehingga sangat jauh dari apa yang kami butuhkan, hanya untuk tanggap darurat saja Mbak. Oke. Pak, tapi kalau secara hitung-hitungan, dana 4 miliar yang nanti akan dikucurkan ke pemerintah daerah, kabupaten kota khususnya ya, yang paling prioritas, ini rencananya akan digunakan Bapak untuk apa? Pembenahan apa? Kemudian mungkin juga ada perbantuan untuk warga dalam bentuk sembako atau apa Pak? Ya nanti tentu ini kan luar biasa ya, saya kira ini ciri kita di Indonesia gitu ya, banyak kemudian bantuan dari berbagai pihak gitu. Nah tentu karena ini kelihatannya dengan tingkat keparahan yang luar biasa ini, mungkin masih agak butuh panjang kami untuk bisa menuju normal. Maka dengan yang ada sekarang, rasanya nanti akan kita lihat kemudian kalau misalnya ini saya di gudang logistik ini sekarang untuk memanage alokasi logistik ke semua tempat-tempat di mana masyarakat kami ditampung di tempat penampungan sementara begitu ya. Jadi nanti tentu akan kita gunakan, itu dikunci hanya digunakan di dalam tanggap darurat bencana. Apa-apa tentu nanti akan sesuai dengan kebutuhan pada saat kita hadapi nanti situasinya. Gitu Mbak. Oke. Pak, dalam hal ini Presiden juga mengingatkan bahwa jangan ada penyelewengan. Nah nanti pengawasannya seperti apa Pak? Karena ini angka yang besar.
Iya, ini kan kita ada ada BPBD, kemudian juga ada kita di tim ya posko namanya. Tentu kita berharap dari awal juga saya pun ada wanti-wanti. Saya kira rasanya ya masa sih dalam situasi begini untuk untuk dana kemanusiaan membantu masyarakat kita, orang dari luar Tapon Selatan banyak memberikan bantuan. Saya kira masa sih kita di Tapon Selatan dengan bantuan itu pun kemudian disalahgunakan. Saya kira akan sangat menjaga itu, dan rasanya orang enggak, apalagi orang yang lebih bejat kalau kemudian dana kemanusiaan pun diselewengkan gitu ya Mbak ya. Saya kira akan kami awasi terus, mudah-mudahan tidak ada hal yang kemudian yang diselewengkan. Oke. Kalau sampai sekarang Pak, apa saja sebenarnya bantuan yang masih dibutuhkan warga Tapanuli Selatan? Nah, di gudang logistik kami misalnya, kan kami punya pengungsi itu belasan ribuan ya. Kalau hitungan kami mungkin 4,5 sampai 5 ton beras kami butuhkan setiap hari begitu ya. Jadi mungkin kebutuhan beras ini masih sangat kami butuhkan. Tapi tenda-tenda karena mereka masih ditampung di tenda-tenda yang sangat sederhana, tetapi beberapa kiriman tenda misalnya dari kunjungan Pak Bahlil kemarin dijanjikan 245 tenda dalam perjalanan begitu. Saya kira utamanya adalah di kemudian logistik lah, terutama untuk bahan makanan siap saji kepada masyarakat yang terdampak. Oke, baik. Terima kasih Pak sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Kami turut berduka. Salam dari seluruh warga Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda. Jalan terjal tenaga medis untuk memberikan layanan kesehatan kepada korban bencana karena masih banyaknya akses yang terputus. Saudara, masih banyaknya akses yang terputus membuat perjuangan tenaga medis untuk memberikan layanan kesehatan kepada korban bencana tak mudah. Jalan terjal harus mereka lalui untuk menunaikan misi kemanusiaan. Tekad menolong sesama jadi kekuatan para tenaga medis saat membantu korban bencana di Desa Tetumpun, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Jalan terjal tak jadi penghalang. Bukit yang curam hingga sungai dengan arus deras harus dilalui. Sebab jalan utama menuju desa tersebut hancur total. 2 pekan misi kemanusiaan dijalani tenaga medis tanpa pamrih. Menerobos sejumlah wilayah terisolasi untuk memberi layanan kesehatan. Bencana yang melumpuhkan akses juga membuat evakuasi korban bencana yang sakit jadi penuh tantangan. Demi menolong bayi yang sakit dan warga yang terluka, prajurit TNI harus menggunakan helikopter karena akses menuju Desa Mardame, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih terputus. Medan yang terjal dan licin mereka lalui demi menyelamatkan bayi dan warga yang terluka. Untuk si adik yang bayi berusia 3 minggu lebih kurang, sekarang sedang dalam kondisi dehidrasi karena mungkin asupan yang kurang, dengan kondisinya demamnya 39 derajat Celcius. Untuk penanganan awal sudah kita berikan obat demam dulu sambil menunggu untuk dievakuasi. Kalau untuk si ibu, kita tadi sudah telaah di rumahnya dan kita evakuasi kemari, ternyata mungkin kita perkirakan ada patah di lutut kaki sebelah kiri akibat tertembak tembok tadi. Warga berharap infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat segera pulih. Tim Liputan, Kompas TV. Dampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera tidak hanya meluluh lantakkan permukiman warga, tapi juga sarana pendidikan.
Akibatnya, proses belajar mengajar tidak dapat dilakukan di sejumlah daerah. Banjir dan longsor di Aceh ikut meluluh lantakan fasilitas pendidikan. Bangunan sekolah hancur, diantaranya SMP Negeri 3 dan SD Negeri 2 di Gampong Gedumbak, Langkahan, Aceh Utara. Sejumlah ruang kelas SMP Negeri 3 hancur dan dipenuhi lumpur tebal. Sementara di SD Negeri 2, kerusakan diperparah dengan mobil yang ikut terhempas di antara reruntuhan bangunan sekolah. Belum lagi peralatan belajar mengajar yang ikut tersapu banjir dan lumpur. Sementara itu, sulitnya akses menuju sekolah dialami siswa-siswi Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jalan berlumpur tanpa adanya transportasi umum jadi kendala. Namun di tengah bencana, para siswa tetap bersemangat menimba ilmu. Sejak pukul 6 pagi, mereka sudah tampak bersiap di pinggir jalan. Mereka menumpang mobil milik Brimob yang bertugas berjaga di pengungsian. Para siswa diantar hingga ke sekolah masing-masing. Di Agam, Sumatera Barat, proses belajar mengajar masih terkendala putusnya akses jalan. Pihak sekolah memberi dispensasi siswa bisa mengikuti ujian susulan atau ujian dari rumah. Kenapa kendalanya, Bu? Itu terisolasi karena jalan sungai kan terputus, jembatan terputus gitu. Oh, itu solusinya seperti apa dari sekolah, Bu? Rencananya itu nanti kalau cuacanya bagus itu akan diantar. Kalau seandainya nanti tidak bisa diantar, itu nanti bisa melalui orang tua. Kalau seandainya orang tuanya nanti ada pergi menyebut bantuan atau apa nanti. Di situasi sulit akibat bencana, pemulihan sektor pendidikan jadi satu hal yang tak bisa diabaikan. Pemulihan infrastruktur sekolah serta sarana pendukung lainnya harus segera dilakukan agar proses belajar mengajar bisa kembali dilaksanakan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, lantas seperti apa kondisi kesehatan korban bencana di Aceh dan bagaimana pula untuk mengetahui perjuangan tenaga medis dalam memberikan layanan kesehatan kepada korban bencana? Kita sudah bersama Dr. Syahwan Azari, tenaga medis yang berada di Gayo Luas, Aceh. Selamat malam, Dr. Syahwan. Apa kabar, Dok? Halo, Dokter. Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Dokter, terima kasih sudah terus mengupayakan kesehatan warga di Aceh. Ya, halo. Terima kasih sudah terus berjuang, dokter, Ya, halo, Mbak. terutama dalam mengakses jalan yang mungkin tidak mudah untuk bisa menjemput atau juga bisa mengobati warga di sana. Dokter, boleh ceritakan kepada kami seperti apa akses warga untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan di tengah kondisi bencana saat ini? Ya, jadi kami dari tim medis Gayo Luas yang saat ini sebisa mungkin mencapai seluruh daerah-daerah yang terisolir. Jadi sampai dengan hari 2 minggu pasca bencana, banyak tim masyarakat yang belum tersentuh oleh tenaga medis. Dan ini karena kendala akses dari seluruh wilayah itu terputus total. Gitu, Mbak. Oke. Lalu penanganannya? Ya, Dok, silahkan. Ya, jadi penanganan medis yang kami lakukan adalah kami turun dari pemerintah daerah melalui dinas kesehatan dan tim dari berbagai macam relawan, tim kesehatan dari TNI, dari sipil dan relawan lainnya itu memang langsung menyentuh sampai ke daerah-daerah yang sulit tersebut dan termasuk pelayanan spesialistik. Oke.
Untuk peralatan medisnya Gitu, Mbak. seperti apa, Dok, yang dibawa? Halo? Karena kan ini medannya juga berat. Kemudian Halo? kita juga tidak bisa memprediksi kondisi masyarakat yang dokter datangi itu seperti apa. Nah, peralatan medisnya seperti apa, dokter? Iya Mbak, putus-putus Mbak, mohon maaf. Oke, dokter, saya bisa mendengar suara dokter. Peralatan medis yang dokter bawa bagaimana? Kan belum bisa memprediksi penyakit apa yang dibawa oleh warga. Ya, jadi kami mapping dahulu dan kami sudah siapkan bahwa memang penyakit-penyakit setelah pengungsian, setelah terisolasi itu sudah kita prediksi dari awal. Jadi kita siapkan berbagai perobatan dan alat-alat kesehatan ke tempat-tempat terisolasi tersebut. Misal kita sudah prediksi akan ada penyakit-penyakit kronis seperti pasien dengan gula darah yang tinggi yang harus terus minum obat, kemudian pasien dengan TB paru, kemudian pasien dengan penyakit jantung yang harus terus-menerus minum obat. Jadi kita sudah prepare dahulu sebelum ke sana dan kita bawa manual karena jalan atau akses menuju daerah tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 bahkan roda 2. Jadi memang harus berjalan kaki sampai ke desa-desa yang terisolir tersebut. Kalau untuk menangani penyakit kronis gimana, Dok? Karena kan di sana juga lampu masih belum nyala secara merata. Ya, jadi kami mapping awal itu Mbak dari daerah-daerah yang mudah diakses dulu, kemudian kita pisahkan, kita mitigasi mana daerah-daerah yang terisolir dan ini kita koordinasi dengan Posko Indo. Kemudian daerah-daerah yang terisolir ini kita mapping lagi mana yang paling mungkin kita tuju dengan aman. Karena kami tahu setiap menuju akses desa yang terisolir tersebut, aksesnya adalah akses ekstrim. Kami juga sebagai tenaga kesehatan juga memikirkan bagaimana caranya supaya tidak menambah beban, karena kalau sempat terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan, justru masyarakat yang harusnya mendapat pelayanan tidak jadi. Jadi dengan metode yang terukur, dengan kehati-hatian, kita tetap menerobos untuk mencapai masyarakat yang terisolir tersebut. Baik dokter, terima kasih banyak atas upaya untuk selalu menyehatkan, menyembuhkan masyarakat dan menjaga mereka di tengah kondisi bencana saat ini. Semoga dokter dan juga tenaga medis yang berada di Gayo Luas Aceh selalu dalam kondisi prima dan sehat, obat-obatan tercukupi. Sekali lagi terima kasih sudah berbagi ceritanya bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Salam sehat selalu dokter. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana. Bareskrim Polri resmi menaikkan temuan kayu gelondongan dalam peristiwa banjir di Tapanuli Selatan ke tahap penyidikan. Saudara, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dalam operasi tangkap tangan. OTT terhadap Ardhito terkait dugaan kasus suap proyek. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya tiba di gedung KPK pada Rabu malam sekitar pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Dikawal anggota KPK, Bupati Lampung Tengah ini langsung memasuki gedung KPK dengan membawa koper berwarna biru. Kini, Ardhito masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Lampung Tengah ini.
bahwa kegiatan ini bermula dari permintaan keterangan kepada sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan Lampung pada hari Selasa kemarin. Tim kemudian bergerak dan hari ini melakukan kegiatan tertangkap tangan dengan mengamankan sejumlah 5 orang. Salah satunya adalah Bupati Lampung Tengah. Kepada 5 orang tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Bareskrim Polri resmi menaikkan temuan kayu gelondongan dalam peristiwa banjir di Tapanuli Selatan ke tahap penyidikan. Penyidik tengah menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana di balik bencana tersebut, termasuk dugaan kelalaian hingga keterlibatan korporasi. Bareskrim Polri melakukan olah TKP di 2 daerah aliran sungai, yakni daerah aliran sungai Anggoli dan daerah aliran sungai Garoga di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, guna mengusut asal-usul kayu gelondongan. Polisi menemukan 10 jenis kayu yang tersangkut di jembatan untuk dicocokkan dengan jenis vegetasi di bagian hulu hutan. Sejauh ini polisi mencapai 4 lokasi pembukaan lahan dari total 110 pembukaan lahan yang diperoleh dari citra satelit Kementerian Kehutanan. Hujan ekstrim langsung sangat cepat. Informasi dari Kementerian Kehutanan berdasarkan citra satelit di hulu ini sampai ujung ada 110 bukaan. Sedang kita identifikasi apakah bukaan itu disebabkan adanya proses yang legal ataupun ilegal. Kami sedang berproses, akan tetapi kami sudah menemukan setidaknya ada bukaan yang disebabkan adanya kegiatan perkebunan, yaitu milik PTT, itu di kilometer 6 dan kilometer 8. Inilah yang kami temukan, ada beberapa kayu yang identik, vegetasinya berada pada lahan ini. Usai hanyut terseret banjir, jembatan darurat di Garoga Batang Toru, Tapanuli Selatan kembali dibangun. Saat ini tim gabungan TNI Polri dan pihak terkait sedang melaksanakan upaya pemasangan kembali jembatan akses yang terbuat dari kayu menghubungkan antara Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Jembatan darurat memanfaatkan kayu-kayu besar yang terbawa banjir bandang di sekitar sungai. Jembatan darurat kembali dibangun dengan menggunakan 2 alat berat. Pada pukul 18.00 Komandan, kita air kembali meluap di Desa Garoga, Tapanuli Selatan pada Senin sore sekitar pukul 6. Melalui akun Instagram, polisi dari Polres Tapanuli Selatan meminta warga untuk menjaga keselamatan dengan menghindari aktivitas di daerah rawan bencana dan segera melapor jika melihat adanya tanda-tanda peningkatan debit air. Di jembatan sore hari ini pada pukul sebuah rumah di Jembrana, Bali rusak disapu puting beliung. Informasinya di Kompas Malam usai jeda. Saudara, unjuk rasa warga di depan pendopo Bupati Cianjur, Jawa Barat berujung ricuh. Warga menolak proyek geotermal di kaki Gunung Gede, Pangrango. Ricuhan terjadi saat warga berupaya menerobos masuk ke pendopo Bupati Cianjur. Warga kecewa tak dapat menemui Bupati untuk menyampaikan aspirasi. Warga menolak proyek geotermal di kaki Gunung Gede, Pangrango karena dinilai akan merusak lingkungan sekitar. Diobrolin nggak atau berunding dengan warga gitu? Nggak ada. Jadi nggak ada sosialisasi. Jadi dampaknya memang kalau itu terjadi proyek terus berjalan, memang dampaknya luar biasa ya. Dampaknya kemana aja? Ke rumah kita, kampung kita cuma 300 meter ya. Kampung kita cuma 300 meter dari lokasi pengeboran. Dari pengeboran. Sekarang sudah mulai pengeboran. Udah dihilangin. Cuma pemasangan patok, tapi data kampung kita dihilangin.
Informasi lain, Saudara, terjangan puting beliung melanda Kabupaten Jembrana, Bali. 3 bangunan rusak akibat peristiwa ini. Video amatir warga memperlihatkan saat puting beliung menyapu daerah pinggir pantai Banjar Teblas, Desa Penyaringan, Mendoyo, Jembrana, Bali. Dahsyatnya angin merusak atap rumah warga dan 2 bangunan milik perusahaan tambak udang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Informasi mancanegara, Saudara, sedikitnya 30 orang terluka pasca gempa magnitudo 7,5 mengguncang wilayah timur laut Jepang pada Senin malam lalu. 90.000 penduduk diminta mengungsi dari pesisir. Dan ini, Saudara, adalah gambar udara salah satu kerusakan jalan di Tohoku, Jepang akibat gempa bermagnitudo 7,5. Nampak jalan amblas dan sebuah mobil terjebak di dalamnya. Otoritas Jepang masih mendata kerusakan dan memperingatkan potensi gempa susulan dalam beberapa hari ke depan. Gempa ini terjadi pada Senin malam, berpusat sekitar 80 km dari lepas pantai prefektur Aomori. Peringatan tsunami sempat dikeluarkan, namun akhirnya dicabut. Rekaman CCTV memperlihatkan sebuah toko di kota Aomori berguncang hebat saat gempa terjadi. Di tempat lain, botol-botol bahkan berjatuhan karena guncangan gempa. Sementara di Fujisaki, warga berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. 90.000 penduduk diminta mengungsi dari daerah pesisir. Informasi dari dunia olahraga akan kami hadirkan usai jeda. Usai tumbangkan Malaysia, tim bergu putra Indonesia menyabet medali emas SEA Games 2025. SEA Games Bangkok 2025 resmi dibuka. Ini merupakan kali ke-7 Thailand menjadi tuan rumah olahraga multi-event terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Raja Thailand menghadiri langsung upacara pembukaan pesta olahraga SEA Games 2025 di Bangkok, Thailand. Parade atlet dari negara peserta turut menghiasi malam pembukaan SEA Games Thailand termasuk kontingen Indonesia. Pesta pembukaan SEA Games 2025 ini mengusung tema persatuan, memadukan kekayaan budaya Thailand dengan sentuhan kontemporer. Tim bergu putra Indonesia berhasil menyabet medali emas SEA Games 2025 usai tumbangkan Malaysia. Final badminton putra SEA Games 2025 mempertemukan Indonesia dengan Malaysia. Di pertandingan ini, atlet badminton Indonesia, Zaki Ubaidillah, menutup laga dengan mengalahkan Justin Ho dengan skor 21-12 dan 21-14. Dan atas kemenangan ini, Indonesia kandaskan Malaysia dengan skor 3-0 dan memastikan emas SEA Games untuk Indonesia. Kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Kompas Malam kami tutup sampai di sini. Saya Valentina Sitorus, pamit. Sampai jumpa.